Nah, kita akan mendapatkan informasi sehubungan dengan Museum Bali. Ini tata tertibnya. Jadi sekarang kita akan jalan. Nah, Maaf, mau diantar? Oh tidak. nah, ini adalah Museum Bali. Kita akan mencoba untuk melihat apa saja yang ada di dalam tempat ini. Ya, ini masih bagian luar. Tadi saya dapat informasi kalau bagian utamanya ada di sebelah sana, gedung utamanya. Kita akan menuju ke gedung utamanya nanti. Wow. Woi, ini ada meriam ini. Tapi saya coba lihat meriam ini mirip-mirip seperti di Key ini. Wah. Belakang saya ini ada meriam. Nah, ini mirip-mirip seperti di Tanah Key ini, tempat kelahiran saya ini. Oke, kita akan segera masuk. Sekarang kita masuk. Permisi. Nah, oke. Wow. Inilah kehebatan orang-orang Bali yang selalu mempertahankan adat kebudayaannya. Jadi teman-teman sekalian, di belakang saya ini adalah Museum Bali. Hari ini saya ajak teman-teman sekalian, kita datang ke tempat ini. Kita ingin melihat apa saja yang ada dalam museum ini. Pasti kita akan mendapatkan banyak informasi tentang kebudayaan Bali. Karena itu, mari kita masuk ke dalam. Kita akan segera masuk ke dalam untuk melihat secara lebih detail apa saja yang ada dalam kompleks ini dan informasi penting apa sehubungan dengan kebudayaan Bali. Mari kita masuk. Jadi dari atas ini kita bisa melihat ada bule-bule di bawah sana. Bule-bule datang untuk mencari informasi tentang kebudayaan. Ini hebatnya orang-orang Bali yang selalu memperhatikan kebudayaannya, sehingga dalam berbagai perkembangan apapun, situasi apapun, budaya mereka tetap hidup dan berkembang. Ini kita harus jujur belajar dari orang-orang Bali. Oh, banyak sekali orang-orang Barat, banyak sekali hal-hal modern yang muncul, tetapi budaya mereka tetap dipertahankan. Nah, dan inilah yang menarik. Inilah yang menjadi kekhasan dari orang-orang Bali.
Sekali lagi kita pantas untuk belajar dari orang-orang Bali. Tadi saya dibilang kita jalan dari sini. Nah, wah, ini dipakai untuk apa? Sekarang untuk hiasan. Buat hiasan aja? Iya. Hiasan. Ada zaman Belanda. Nah, ini persis sama di tempatku di Kei, Maluku, Kei. Iya. Nah, Ya, kalau aku kan jadi Belanda ya dulu. kalau di tempatku di Kei itu orang-orang dari Bali itu mereka pergi ke sana, namanya Kasdiu. Mereka dari Bali ke sana, kemudian mereka mendirikan buat kerajaan di sana. Sampai hari ini kerajaan Kei itu masih ada, karena orang-orang dari Bali ini mereka yang Di Maluku. di Maluku, di Kei, di tempatku, Bapak dari Maluku. dari Maluku. Nah, dari suku Kei. Kemudian dari Bali inilah mereka ciptakan hukum adat yang dipakai di Kei sampai saat ini. Namanya hukum adat Larvul Ngabal. Ada. Bahasa daerahnya Larvul Ngabal itu lar itu darah, vul itu merah, nga itu tombak, Bali itu Bali. Ini Jadi ada batang tombak, keris tombak. Panjang. di mana? Sekarang sini tidak ada. Itu modalnya di apa tadi? Di ini ada. Oh, di Padmo sekarang sudah disimpan. Oh, disimpan. Nah, ini dia. Sekarang tidak dipamerkan. Hanya keris saja dipamerkan. Keris saja. Ya, ini sebelah. Oh, di dalam sini bisa dilihat nanti. Oh ya. Nah, masuk sini dulu kalau Oh ya. ada empat ruangan. Oh ini. Tentang cili. Tahu cili? Cara membuat itu macam-macam janja. Oh, Ya. saya masuk ya. Sampai kesuburan boleh. Kalau sana Ya. tetap kesenian. Woi, ini apa ini? Nah itu suling. Coba dinyanyikan. Ini suling. Coba. Ya tapi mahal. 300 sampai 500. Wah, keren yuk. Ini dijual. Dijual. Tapi oleh-oleh dia di Bali bisa. Tapi harganya sekitar 400-an. Wah, Ya pakai suling bisa bawa oleh-oleh. Bisa dilihat kita kok. wah 400. Wah. Coba ditiupkan Pak, ditiupkan. Bisa dicoba. Taruh dulu itu. Kak. Tolong. Ya itu kalau Tolong pegang, dipegang. Oh, tiupnya di mana? Nah, tiru sekarang tuh Pak Munyang. Oh, itu. Organisasinya mana? Ya, ini itu. Itu lihat dulu Pak itu. Oh, caranya itu ya. Ya. Lihat dulu tuh Pak caranya. Oh. Tapi mahal ini sekitar 400-an deh. Pakai oleh-oleh dari Bali. Tapi mahal jadi. Ya mahal ini memang mahal. Dia beli pokoknya ada 250-an. Nah, ini alat musik suling dari Bali. Wah, keren sekali Bapak ini. Saya lihat-lihat di dalam dulu ya. Nah, ini adalah Kalau di Maluku ada orang Bali ya? Banyak. Banyak. Makanya saya itu Balduinos.
Bal itu Bali. Nus itu anak cucu. Makanya Balduinus nama adalah anak cucu dari Bali karena kita ini keturunan dari Bali. Oke, turun dari siapa nih? Dari raja pertama itu turunannya kami. Oh, gitu. Raja pertama dari Bali itu. Bapak dari Bali, agama Hindu nanti ya? Ya, ada Hindu di sana juga. Tapi saya sudah Katolik. Oh iya. Ya. Tapi Hindunya masih ada. Iya. Katolik. Katolik. Wow. Ya bagus apa? Saya masuk ya? Ya silakan silakan. Nah, ini kita bisa melihat cili. Cili adalah satu bentuk sebagai simbol seorang wanita dengan muka runcing, kepala sedikit melebar dan kadang runcing, telinga memakai penting besar. Oh, dari pinggang. Nah, ini cili. Orang bilang cili ini sudah. Wow. Ini adalah sejarah Chili. Nah, orang bilang patung Chili ini sudah ya. Ini patung Chili. Lambang kesuburan. Ini patung primitif. Nah, patung primitif, lambang kesuburan pada masa prasejarah dan Hindu-Buddha. Ini apa? Sarkofagus dengan hiasan. Oh, sarkofagus dengan hiasan. Oh, ini wanita. Oke. Ini patung kepala cili. Oh, ini patung kepala cili, guys. Ini Lingga Yoni di Tirta Empu. Lingga adalah batu tegak yang berfungsi sebagai pemujaan dewa Siwa. Oh, begini ya. Ini lingga. Bali ini luar biasa. Ini adalah lingga kembar, twin lingga. Ini adalah arca pancuran di Goa Gajah. Ini adalah Jaladwara, batu pada serok. Oh, keren ya. Wah, mereka mau ukir sesuatu yang keren sekali. Wow, dari dalam tempat ini kita bisa melihat berbagai macam arca dan benda-benda purbakala, hiasan-hiasan yang menggambarkan tentang sesuatu yang ada pada zaman dulu, kebudayaan dan agama Hindu pada zaman dulu ada dalam ruangan ini. Wow, keren sekali. Dan Nini Pantun. Permisi. Ini adalah sawah dengan sangga cucuk untuk Dewa Mini. Oh. Di Bali juga ada lumbung padi. Chili sebagai perlengkapan budaya. Oke. Nah, keren. Orang Bali memang mereka keren. Nah, ini kebungan bunga. Nah, ini tapir kebungan. Nah, oh, ini yang biasa di acara-acara adat ini.
Lalu ini adalah gacalan. Ini adalah kebungan buah. Oh, ini untuk acara-acara adat. Ini kemben endek, benang sutra. Wow. Ini adalah kapus songket anggur. Wah, luar biasa. Ini cili dalam seni bangunan. Wow. Patung cili, patung laki-laki duduk. Oh, ini dia. Ini patung penjaga pintu. Oh, kalau penjaga pintu itu begini ya. Di Pura Mesepati Gerincing. Pura Mesepati Gerincing adalah taman. Oh, penjaga pintu harus begini. Patung cili duduk. Oke. Ini idar-idar, kain dari Bentang Masuti. Oh, ini adalah tanah liat Gabe Bale. Wow. Ini adalah tanah liat. Oh, wah, luar biasanya orang-orang Bali ini, mereka mau ukir sesuatu yang keren-keren. Sekali lagi teman-teman, ini adalah kekayaan budaya yang dimiliki oleh orang-orang Bali. Wow, ini paling susah untuk dikerjakan ini. Ini adalah patung Menbrayu. Ini adalah hiasan simbol kesuburan. Wow. Dan ini adalah beberapa buku tentang seni tenun patung dan lain-lain sebagainya. Yeay, ini cara membuat cili. Tentang uang ketek. Oh, yang ini tentang cili, yang sana tentang uang, yang sana tentang keris. Oh, saya ke sana. Belum. Teman-teman sekalian, ini adalah meriam dari zaman purbakala, zaman Belanda, dan tadi dikatakan ini sebagai tempat hiasan. Wow. Dari Chili kita akan masuk ke gedung selanjutnya, adalah gedung kesenian. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah meriam yang persis sama di kebudayaan Kei. Wow, terima kasih, hari ini saya dapat sesuatu yang baru ini. Teman, di belakang saya ini adalah meriam persis sama seperti yang di tempat saya di Kei. Nah, namanya sad-sad. Tadi saya dapat info kalau ini buatan dari zaman Belanda. Loh, ini mirip ini. Mas, ini untuk apa? Perang dulu. Terus sekarang dipakai buat apa? Oh, collection. Kalau di tempatku, Ya, welcome this. Nah, we have this mother with the baby. This is mother with the baby. We have story inside. So welcome to building this apa namanya building inside. This is small. apa itu? Yang ada di atas. Nah, teman-teman
sekalian, ini sama seperti yang ada di K. Kalau di K namanya sad-sad. Nah, mirip sekali. Wah. Ini namanya sad-sad kalau di K. Nah, tadi dapat info ini dari zaman Belanda mereka buat barang ini. Dan sebagai sebuah koleksi, hari ini saya dapat sesuatu yang baru ini. Terima kasih guys. Oke, kita akan masuk untuk melihat gedung kesenian yang ada di dalamnya. Berapa? Ya, berapa? Ini adalah keris. Ini adalah bentuk-bentuk keris. Then this one, the story Baronggang in the end. This in the Balinese culture. Nah, So in the Barong dance, you see the caris and it when they so then nah ini adalah bentuk-bentuk keris. Nah, ini adalah tombak. energy in the Wow, saya harus ini. good energy, bad energy, Tombak Bali itu seperti ini guys, teman-teman. protected. Mata tombak daun waru Difficult it is blades. dipergunakan untuk mengawal bangsawan. Oh, yang ini ya. Kalau ini mata tombak. Oh, mata tombak itu seperti ini. Dipergunakan untuk dipura. Oh, ini mata tombaknya. Satu lagi mata tombak yang kecil. Ini mata tombak 3 spill. Mata tombak daun waru. Oh, ini lagi ini kerisnya. Ini kerisnya. This unique one. Ini adalah barang sari. Permisi ya. Duh, datang ke tanah leluhur jadi dapat barang. Function for bangsawan. For the prestige. Yes, You know? yes, Function. yes, prestige. Prestige one. Straight. Nah, ini keris. Straight also. Lurus ya. Straight. Yes, Function. yes. Function. Ini sejarah, the story of keris. If you do marketing, trading, trader, You have one of you these. have this one keeping this. Bagian-bagian dari keris, Pak. Yes, give you success. This one different. Pengetahuan yang keren ini. This is straight Keris dalam agama Hindu. for the leader. Dan ini cara membuat kerisnya. Wow. Yes, very good. Bukan cara tapi prosesnya. This one straight function for same leader. For a leader. Leader. Like this. Yes. Interesting, some are more human and some are more like monkey or Yeah, this very different. This one Hanuman. Yes. You know Hanuman. Nah, keris dalam kehidupan masyarakat Bali. In some. Yes, yes. The leader. Nah, this one short one Chris short. Oh, straight. Yes, very short. Function for Okay. protect yourself. Yes, protect. Yeah, maybe bad people. Yes. Crime, you know. Yes. But there is spirit in the soul. Yeah. Yeah. Another one, this one. Chris function. Ini bagian kerisnya. For this function for authority. Yes. Yeah. You have keep one, you become, but you already know like
keep for young generation. Yes. For grandson. Wow. Okay, now we go to next. Yes. Yes. Spirit, goodbye. Same, and then we go to next. Nah, jadi teman-teman sekalian, di dalam ini adalah museum yang berisi tentang keris-keris. Nah, sehingga tadi itu saya sudah berjalan mengelilingi satu ruangan ini yang semuanya berisi tentang keris dan juga tombak orang Bali. Tadi saya menemukan sesuatu yang keren, sama seperti yang ada di Kepulauan Kei. Begitu teman-teman. Oke, ada tombak juga di sana. Keren sekali. Jadi teman-teman sekalian, di dalam ruangan ini kita akan menjumpai banyak sekali koleksi-koleksi keris dan juga tombak dari kebudayaan Bali pada zaman dulu, dan ini masih dipertahankan sampai sekarang. Dan ini adalah bagian-bagian kerisnya dan juga tombak, serta bagaimana proses pembuatan keris itu, manfaatnya apa, gunanya apa, maknanya apa untuk orang-orang Bali. Nah, jadi satu ruangan ini khusus untuk keris. Tadi saya sudah dapatkan banyak informasi. Ada begitu banyak keris dengan modelnya dan tujuannya apa, maknanya apa, diperuntukkan untuk apa, semuanya ada di sini. Jangan lupa datang ke Bali bersama saya, Robert Dinuhan. Wow, keren. Permisi, ini adalah tempat pemandian keluarga raja. Ini peninggalan rumah raja, istana kerajaan. Ini istana kerajaan. Namanya Puri Kerajaan. Puri Kerajaan. Nah, itu nanti langsung naik ke Balai Bengong, tempat istirahatnya keluarga raja. Memantau beliau dulu bekas perang Puputan, Pak. Wow. Sekarang kita berpindah lagi. Pak, ini apa? Ini apa? Dari Belanda. Temukan di lapangan Puputan Badung, puput ya, artinya habis-habisan. Beliau raja bunuh diri pakai keris karena beliau kecewa, malu. Beliau melihat prajuritnya meninggal, akhirnya dia bunuh diri. Jadilah perang terakhir, perang Puputan, selesai pada jatuh 1906, 20 November ya, 1906. Di sinilah peninggalan rumah raja istana. 1926. Nah ya, hampir 1,5 abad lebih tempat rumah raja ini, perkumpulan raja Denpasar, dipimpin anak Gusti Ngurah Madiagung dari kerajaan Denpasar. Gusti Ngurah Madiagung. Ya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke Museum Uang.
Ini adalah Gedung Buleleng, pameran Buleleng. Gedung Buleleng diambil dari Kabupaten Buleleng yang telah mendirikan gedung ini dan disumbangkan pada Museum Bali pada tahun 1932. Kepeng. Mereka bilang kepeng itu ini. Lah, barang ini juga ada di key ini. Kerang. Loh. Ini apa ini? Manik-manik. Oh. Ada juga di key. Ini apa ini? Kepeng. Oh, macam-macam kepeng. Oh, saya baru paham. Kepeng-kepeng. Ini toh kepengnya. Ki, kepengnya toh. Oke, uang kepeng baru. Nah, ternyata kayak gini ya. Teman-teman lihat ya, kumpulan kepeng-kepeng ini kemudian menghasilkan wow, seperti ini. Wow, keren sekali. Patung rambut sedana laki-laki. Nah, ini adalah hasil dari kepeng-kepeng tadi itu loh. Dan itu dibuat di Barong, Landung. Yeay, tampak seperti ini. Oke, lagi teman-teman, ini adalah museum kepengnya. Tadi sudah dijelaskan sedikit kepeng-kepengnya tuh akhirnya membentuk seperti ini. Jadi keren sekali ya. Makanya datang ke Bali supaya bisa tahu. Perjalanan pada hari ini bagi saya adalah sebuah perjalanan sejarah. Saya bersyukur karena ada beberapa hal yang saya lihat menarik bagi saya karena mirip dengan kebudayaan saya sebagai orang Kei yang juga adalah keturunan Bali. Balduinus, Bal artinya Bali, Nus artinya anak cucu, maka Balduinus artinya anak cucu dari Bali. Yeay, salam Robotinuhan. Memang tidak salah datang ke tempat asal. Nah, ini bagian luarnya. Ini tadi yang saya sudah lewat itu. Sekali lagi teman-teman, ini saya penasaran dengan barang ini. Meriam, mirip. Dan bukan cuma mirip, tapi ya memang di K juga ada barang ini. Maka bagi saya ini adalah sebuah perjalanan sejarah yang menginspirasi saya sebetulnya. Makanya saya datang ke sini untuk mencari. Dan terima kasih. Itu gedung apa? Bali Kukul. Bali Kukul. Ya, Bali Kukul itu alat meeting raja dulu. Oh. Makanya disakral, makanya diikat hitam kuning, teh poleng ya. Kita kalau orang Bali pukul keramat, sakral diikat kain poleng. Itu masih aktif dalam setiap lingkungan harus ada Bali Kukul untuk memilih warga. Ini kan khusus untuk raja punya, untuk alat meeting ya. Kalau kain diikat, Ya, kayu diikat, kain itu artinya apa? Ya, sakral. Sakral. Oh, kalau ada misalnya ini kayu ini misalnya ini terus diikat pakai kain itu berarti sakral. Kalau tidak, kalau pohon besar. Enggak, maksudnya misalnya ini pohon besar. Ya.
lalu diikat dengan kain sana, kain. Protection poleng. Nah, Boleh. berarti sakral. Ya boleh. Itu tidak boleh diganggu. Iya, tidak boleh diganggu kalau orang percayaan orang Bali. Mungkin ada menghuninya dia. Cang hijau. Jadi kain itu Bali kukul tuh. badu apa namanya? Tandanya pakai bambu. Namanya apa? Bali kukul. Bali kukul. Nah, kalau kainnya diikat di pohon ini, Mungkin pohon siar. berarti pohon ini dia sakral. Ya, enggak. Kalau ini kan tidak. Enggak, maksudnya misalnya, Diikat. ya, Ya. misalnya kalau diikat berarti pohonnya sakral. Ya, diikat. Oh iya. Saya juga baru mengerti, misalnya Harus kalau mungkin ada menghuni. pohon atau kayu yang diikat dengan kain, kain apa namanya? Poleng. Kain poleng. Nah, itu berarti pohon itu dia sakral. Dan putih, makanya disebut kebaikan dan kejahatan. Oh, ada warna hitam sama warna Iya, putihnya. hitam lambang kejahatan, putih, Putih lambang kebaikan. Baik dan buruk, jahat dan baik. Makanya disebut Oh, kain poleng. oh ternyata kain poleng. Nah, ini adalah bagian-bagian dari apa namanya? Gedung. Nah, Saman Prasejarah. Nah, ini namanya Museum Bali dan dalam ini disebutkan apa saja yang ada dalam gedung-gedung ini. Nah, ini replika-replika batu-batu. Wow, ada batu ini keren lagi. Ada gerabah. Nah, ini cerita tentang Bali zaman dulu ini. Saman batu. Ini mengisahkan tentang saman batu. Ini adalah kapak. Oh, kapak-kapak orang Bali itu seperti ini. Oh, hiasan tangan. Ini adalah hiasan tangannya, guys. Ini adalah batuan, ukiran-ukiran. Wah, orang Bali dong buat barang bagus sih. Ini adalah patung perwujudan. Wow. Patung Buddha. Patung Kinari. Tulisan Bali. Ini gedung utama dari apa namanya Museum Bali yang ada di sini. Jadi terima kasih karena hari ini saya bisa berkunjung ke tempat ini dan bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan penting. 32 Desember ya. Itu sebelah utara paling ujung tempat memantau keluarga raja. Ini tempat beji yang tadi Bapak Tan tadi Ya. lihat, tempat pemberian keluarga raja. Yang itu belum masih ada, saat itu belum disengkat tembok pada dulunya. Ya ini belum kantor belum ada, ini belum ada, sebelah utara aja ada. Nah, ini foto-foto remaja zaman dulu tidak ada BH, zaman Masehi baju. Nah, ini arsitek orang lain, tidak arsitek orang Ini luar. arsiteknya orang mana? Jerman. Ya orang Jerman, orang luar. Dari Wichendron. Ya itu pada saat ini Wichendron. fotonya sudah hampir 1,5 abad lebih, belum ada warna zaman dulu. Oke, kita masuk lagi satu gedung. Puncak-puncak kebudayaan Bali. Bali merupakan pulau yang memiliki daya tarik sendiri. Kebudayaan merupakan ikon yang melekat pada kehidupan masyarakat Bali. Puncak-puncak kebudayaan Bali dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, diantaranya aspek religi, kesenian, seni rupa,
patung lukis arsitektur tekstil teknologi modern. Wah, inilah karya-karya orang-orang Bali. Keren-keren ya. Menggambarkan cara hidup orang-orang Bali. Ini adalah sarana upacara rebutan. Nah, keren-keren. Mantap sekali. Tempat minum. Wah, ini patung cinta. Ini selonding. Ini gambar zaman dulu. Tahu. Chandra. Samurai Jepang, bambu runcing. Betulnya Belanda ini kenangan. Oh ya, Hafat lebih memori. senjata zaman dulu ini. Ini alat telepon Belanda. Ya. Di radio. Wah, terima kasih. Ya, pada akhirnya saya sudah sampai di Museum Bali dan sudah mendapatkan banyak sekali informasi. Semoga informasi yang dapatkan pada hari ini menambah pengetahuan saya, terus menambah pengetahuan kita semua juga, sehingga semua kita bisa selalu mencintai budaya kita masing-masing, karena setiap daerah punya kebudayaannya masing-masing dan kita semua punya tanggung jawab untuk melestarikan kebudayaan kita. Apapun perkembangan zamannya, budaya daerah harus tetap dipertahankan. Kita belajar dari orang Bali bahwa banyak sekali orang barat datang ke tempat ini, banyak sekali orang wisatawan dengan berbagai macam bahasa dan budaya mereka mencoba masuk ke dalam tempat ini di Bali. Tapi Bali sendiri sebagai sebuah daerah yang mayoritas agama Hindu dan punya kebudayaan tersendiri. Nah, kebudayaan dan agama Hindu ditampilkan, dan juga budaya Bali juga ditampilkan di setiap lorong-lorong, jalan-jalan, dan di berbagai macam tempat untuk menegaskan bahwa mereka punya kebudayaan yang kuat, dan itulah yang menjadi daya tarik. Semoga kita semua mencintai kebudayaan kita masing-masing. Dari Bali, salam untuk kita semua. Rawatinuhan. Berkah dalam. Wow. Kita hanya bisa mengatakan wow. Ini dari mana barang ini? Dari Belanda ya. Dari Belanda. Ya, di lapangan Puputan ditemukan. Ah. Pada saat itu Belanda Pada saat menemukan lapangan Puputan Badung. Artinya perang habis-habisan, titik darah dijajah oleh Belanda pada tahun 1900, jatuh 20 November. Ini dipimpin anak Gusti Rahmadi Agung dari Kerajaan Denpasar, Tempuri Pembucutan. Gugur beliau pada ada tempat bekas monumennya di sana sebelah barat, monumen perang pakai keris zaman dulu. Nah, terus ini dari Belanda ini. Ini namanya apa? Conan. Hah? Meriam Conan. Iya. Ini fungsinya apa? Fungsinya untuk dalam perang. Iya. Oh, terus sekarang dijadikan sebagai apa? Jadikan simbol pada saat bangunan ini dirancang oleh orang Regent Ron tahun 1910 dibangun. Untuk resminya dibuka pada tahun 1932. Oh iya. Mulai turis berdatangan. Pura Jagannath belum berdiri pada saat tahun 1930 baru. Ini namanya secad.